Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yehuda Yohanes Egyan. Saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pemahaman saya mengenai apa itu Pancasila sendiri dan bagaimana Pancasila itu dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga dari sisi historisnya Pancasila itu dan lain sebagainya. Oke, di sini yang pertama yang akan saya sampaikan adalah apa itu Pancasila. Pancasila itu sendiri adalah menurut saya pribadi dan apa yang telah saya pelajari selama ini adalah panca. Yang pertama itu adalah panca, berasal dari kata panca yang artinya 5, dan sila. Sila itu artinya bisa asas, bisa dasar. Jadi jika kita menggabungkan Pancasila itu sendiri, maka akan terjadi sebuah kata yang artinya 5 dasar atau 5 asas. Kenapa dia 5 dasar? Karena Pancasila itu sendiri dijadikan sebagai dasar negara kita, dan ada 5 dasar diantaranya yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu bagaimana kita menerapkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut pemahaman saya sejauh ini dan beberapa pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak dosen, bahwa cara paling sederhana itu adalah bagaimana kita dapat menegur orang-orang yang melakukan kesalahan itu sendiri, dan kita tidak perlu takut untuk menegur orang tersebut. Itu menurut saya adalah salah satu contoh paling sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, Pancasila itu sendiri memenuhi beberapa 3 aspek filsafat. Di antaranya yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis itu apa sih Pancasila itu? Sedangkan epistemologis bagaimana Pancasila itu, dan aksiologis untuk apa Pancasila itu sendiri. Oke, yang pertama itu adalah ontologis. Ontologis itu adalah apa Pancasila itu? Pancasila itu ya seperti yang tadi saya katakan, bahwa Pancasila itu sendiri adalah 5 dasar atau 5 asas negara kita, atau dasar negara kita, dalam bahasanya itu dasar dari negara kita sendiri. Kedua, epistemologis. Bagaimana Pancasila itu? Jika kita lihat dari sedikit sisi sejarahnya, bahwa Pancasila itu sendiri terbentuk karena beberapa pendahulu-pendahulu kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan, dimulai dari BPUPKI dan dilanjutkan oleh Panitia 9 PPKI. Nah, mulai dari situlah terbentuk Pancasila itu sendiri, dan 5 dasar tadi itu terbentuk mulai dari situ. Yang ketiga, ontologis. Untuk apa Pancasila itu? Pancasila itu menurut saya adalah bisa diibaratkan sebagai sebuah jalan atau penghantar rakyat Indonesia sendiri kepada tujuan bersama rakyat Indonesia sendiri kepada kesejahteraan. Jadi secara perumpamaan, menurut saya Pancasila itu adalah sebuah jalan yang dapat menghantarkan kita sendiri menuju kepada tujuan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman saya sejauh ini tentang historis Pancasila itu sendiri. Berbicara tentang historis, maka erat kaitannya dengan sejarah terbentuknya Pancasila. Oke, di sini yang saya akan mulai dari bagaimana Pancasila itu sendiri terbentuk dan siapa pencetusnya Pancasila itu. Dari apa yang telah saya pelajari selama ini, bahwa Pancasila itu sendiri tidak terjadi begitu saja atau secara instan, melalui banyak hal-hal yang dilalui para pendahulu kita yang dulu untuk mendapatkan 5 asas tersebut atau Pancasila tersebut. Salah satunya yaitu dengan
pembentukan BPUPK itu sendiri dan PPKI. Nah, dalam menyusun Pancasila tersebut, ternyata banyak pendapat-pendapat dari para tokoh-tokoh lain bagaimana Pancasila ini dapat terbentuk nantinya. Dan pada ujungnya dan pada akhirnya hanya ada satu tokoh yang dipercaya mengesahkan atau merancang Pancasila ini sendiri, yaitu I.R. Soekarno. Beliau juga sebenarnya sudah memikirkan hal itu sejak lama, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945 atau tahun pengesahan Pancasila itu sendiri. Selepas dari itu beliau juga sempat merumuskan atau memberikan pendapatnya bahwa selain Pancasila terdapat nama-nama dasar lainnya, yaitu Trisila, Ekasila, dan Pancasila. Baik, segitulah sekiranya pemahaman yang telah saya dapat sejauh saya mempelajari mata kuliah Pancasila di Universitas Mula Warman, tepatnya di Fakultas Hukum. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh aksi yang akan saya lakukan ke depannya terhadap masyarakat, yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih detail terhadap masyarakat, baik yang muda maupun yang sudah tua. Karena menurut saya sejauh ini pemahaman masyarakat Indonesia sendiri terhadap Pancasila itu masih terbilang kurang. Bahkan masih banyak historis-historis, sejarah-sejarah yang telah berlalu itu bisa saja yang ditakutkan nanti akan hilang begitu saja tanpa diketahui oleh generasi-generasi penerus. Sehingga saya harap ke depannya dengan begitu bahwa masyarakat kita dapat lebih mengenal Pancasila itu sendiri dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada ujungnya terciptalah kesejahteraan yang merupakan cita-cita kita bersama. Selain itu juga saya berharap dapat melakukan aksi berupa penyuluhan-penyuluhan secara sederhana terhadap masyarakat di sekitar, sehingga mereka dapat mengetahui arti Pancasila itu sendiri dan menanamkan rasa nasionalisme sedini mungkin.